Gara-gara sembarang lakukan ini di pohon, tubuh Tepu tiba-tiba langsung kaku seperti kayu. Tubuh Tepu kaku bak seperti kayu selama lebih dari 25 tahun. Setelah dirinya melakukan suatu hal di pohon saat masih remaja. Setelah itu, Tepu hanya bisa berbaring di atas kasur di rumahnya tanpa pernah bisa melakukan apapun lagi. Hidupnya pun kemudian hanya bergantung pada ibu dan kakak ipar yang tinggal di gubuk bersama dirinya. Situasi kian memburuk ketika ibunya juga turut lumpuh setelah jatuh dari sepeda motor. Tepu dan ibunya kini hanya menggantungkan hidup pada saya, seorang buruh cuci dengan gaji yang jauh dari cukup. Bahkan saya mengatakan bahwa keluarga mereka kini harus berpuasa jika sampai tak ada beras. Sudah 25 tahun Tepu, 40 tahun, menderita penyakit yang menyebabkan tubuhnya kaku seperti kayu. Warga lingkungan Kampung Nipa, Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan itu hanya bisa berbaring seharian di kasurnya. Tepu ingat terakhir kali ia bergerak leluasa ialah saat berusia 15 tahun. Ketika itu dirinya kencing di bawah pohon kayu. Semenjak kejadian tersebut, kata Tepu, tubuhnya menjadi kaku. Tepu tidak pernah memeriksakan kondisinya ke dokter karena alasan biaya. Waktu itu saya pergi kencing di bawah pohon kayu, dan beberapa hari kemudian tubuh saya kaku tidak bisa digerakkan sampai sekarang, kata Tepu. Tepu merasakan kaku mulai dari bagian perut hingga ke ujung kakinya. Badannya pun terlihat kurus. Di bagian paha dan betis juga terlihat tulangnya hingga menonjol. Untuk membalikkan badan pun, Tepu merasakan kesulitan. Belum lagi kalau ingin buang air besar dan mandi, Tepu harus berguling sampai ke lubang di dalam kamarnya. Namun karena tak memiliki biaya, Tepu tak bisa memeriksakan kondisi tubuhnya. Di gubuk berdinding seng, Tepu tinggal bersama ibunya, Mana, 80 tahun, dan saudara iparnya, saya, 45 tahun. Mana sudah tidak bisa berbuat banyak karena lumpuh setelah jatuh dari sepeda motor. Peristiwa itu terjadi setelah Tepu mengalami kekakuan di tubuhnya. Tepu dan Mana hanya bisa menggantungkan hidup kepada saya yang membantu mencuci, membersihkan rumah, hingga menyiapkan makanan. Saya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk makan. Tak jarang mereka harus berpuasa karena tidak punya beras. Saya dahulunya bekerja sebagai buruh cuci keliling dengan gaji 35.000 per bulan. Sejak 2018, dia sudah berhenti dari pekerjaan tukang cuci karena tangannya bengkak dan gatal-gatal. Sesekali dirinya ikut memanen rumput laut dengan gaji Rp15.000. Saya berharap pemerintah mau membantu keluarganya yang mengalami kesulitan. Memang keluarganya pernah mendapatkan bantuan beras, namun baru sekali. Semoga pemerintah bisa melirik kami yang memang benar-benar susah. Untuk biaya berobat saja tidak ada, apalagi membeli beras, tuturnya. Lurah Bentenge Muhammad Kasim membenarkan Tepu dan ibunya sudah lama sakit. Pernah ada bantuan tahun 2019 dari Dinas Sosial seperti beras dan susu kepada Tepu, tapi itu hanya sekali, tuturnya.